Doa Tuhan Yesus idona umuli Goarmi Tuhan Olani do eneki Goarmi Jesus do mamalu roaki Palua goarmu saat malua todiki nasaran tengisi bolis ikon sege mainoni goari tuhati olangi do endeki Jesus do mamalu roaki. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita tentu menginginkan keselamatan atau diselamatkan. Selamat ketika kita dalam menjalankan pekerjaan. Selamat ketika kita di dalam perjalanan. Bahkan bukan hanya selamat di dalam kehidupan di dunia ini, kita juga menginginkan keselamatan yang kekal, baik tubuh maupun jiwa kita. Oleh karena setiap orang menginginkan selamat di dalam kehidupannya, maka orang-orang berlomba mencari keselamatan tersebut atau mencoba mencari jalan untuk keselamatan tersebut. Ada orang yang menggantungkan keselamatannya kepada kekuatan kemampuannya. Ada orang yang menggantungkan keselamatannya dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan di dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, Petrus mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu diperoleh di dalam Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena Kristuslah yang telah datang ke dunia untuk menebus manusia dari segala dosanya. Yesuslah yang telah menyelamatkan manusia dari segala sengat maut dan kuasa dosa. Artinya, Yesus itu sendirilah keselamatan. Oleh karena itu, barang siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika dikatakan berseru-seru, bukan dalam arti hanya memanggil saja atau hanya bersuara saja.
Tetapi jika dikatakan berseru, merupakan suatu sikap yang sungguh-sungguh percaya, mengarahkan tujuan, pandangan, dan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Karena Yesus itu sendirilah keselamatan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah khotbah Petrus ini diucapkan ketika Roh Kudus memenuhi dirinya. Artinya Roh Kudus memampukan Petrus untuk memberitakan keselamatan tersebut. Roh Kudus mengajari Petrus untuk menyatakan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita yang adalah orang-orang percaya. Kita baru merayakan hari peringatan turunnya Roh Kudus, atau yang sering kita sebut Pentakosta. Oleh karena itu, Roh Kudus jugalah yang memampukan kita untuk berseru kepada Tuhan. Roh Kudus juga memampukan kita untuk percaya, berpengharapan kepada Tuhan. Roh Kudus membawa kita kepada keselamatan melalui Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Karena itu, mari kita mendengarkan, mari kita menaati tuntunan Roh Kudus yang membawa kita kepada iman kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristus Yesus saja ada keselamatan. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di mana Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, bahkan untuk menumbuhkan iman kepada Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan iman kepada Kristus, kami dapat memperoleh keselamatan, karena Kristus itu sendirilah keselamatan di dalam hidup kami. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia telah menyelamatkan kami dari sengat kuasa dosa dan maut. Ajari kami ya Bapa, agar kami mau taat akan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.